Kudus, kami berterima kasih. Firman-Mu berkata kepada kami bahwa oleh rahmat dan kasih setia Tuhan, anugerah-Mu selalu baru tiap pagi. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, bukan hanya mengerti, tetapi hidup kami diubah oleh apa yang kami mengerti. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dan biarlah setiap umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Bapak dan Ibu saudara, selamat pagi. Nama saya tertera saudara-saudara, nama resmi Wahyu Pramudia. Nama yang diberikan orang tua tanpa izin saya. Dan nama ini seringkali membuat saya ada di dalam kesempatan atau pencobaan tertentu. Silahkan Anda definisikan sendiri. Sebelum pada zaman di mana ada media sosial, kalau di camp-camp nasional tuh, gara-gara nama Wahyu itu, saya disekamarkan sama Wati, Sinta, Bella. Yang kalau saya ketok kamar tanpa suara tuh di camp-camp nasional, saya akan mendengar suara masuk aja gitu ya. Dan beberapa detik setelah masuk pasti terdengar suara teriakan tertentu. Ini untuk perempuan, bukan untuk laki. Dan selalu saya jawab, yang tertulis biarlah tertulis. Kami keberatan, saya enggak. Terus biasanya security-nya datang gitu ya. Saudara-saudara, karena itu waktu saya melayani di Surabaya, saya pilih nama di radio, nama panggung gitulah, WP gitu ya. Saya pendeta GKI Ngagel Surabaya, timur dari sini. Saya juga membantu mengajar bidang homiletik atau khotbah di STT Saat Malang ya. Ini mimbarnya keren nih saudara-saudara ya. Cerminan dari bahasa teologisnya transendensi gitu ya. Tuhan yang jauh di sana. Tetapi kadang kita juga lupa saudara-saudara ya. Bahwa Tuhan yang jauh di sana, Sang Firman itu juga menjadi manusia. Berdiam di tengah-tengah kita. Jadi nanti saya sengaja pakai mic seperti ini. Ntar saya akan jalan ke sana, mungkin juga nyampe ke atas. Take it easy ya saudara-saudara ya, cerminan dari yang transenden tetapi juga yang imanen. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Udah disiapkan bagi kita supaya kita bisa mengikutinya dengan mudah. Saya bacakan ya bagi kita semuanya. Filipi 2 ayat 25 hingga 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepadamu. Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang jatuh cinta pada seorang perempuan. Sesuai dengan kebiasaan, kebudayaan yang ada di desa itu, maka mereka nggak kenal yang namanya pacaran. Jadi kalau jatuh cinta, ngelihat suka, harus langsung melamar.
Tetapi untuk menunjukkan kesungguhan, maka nggak boleh melamar dengan tangan kosong. Harus membawa sesuatu yang berharga. Dan bagi mereka yang berharga itu kuda. Karena bisa dipakai untuk bekerja. Jadi sang pemuda itu bekerja keras, dia beli itu kuda dan dia rawat setahun. Dia mandiin, dia bersihin, dia sisirin. Pokoknya kuda itu mesti seganteng dirinya. Nah setelah 1 tahun saudara-saudara bekerja, merawat kuda itu, dia merasa sudah saatnya untuk melamar. Maka berjalanlah ia membawa kuda itu ditemani rekan-rekannya, jombloan dan jomblowati seperti dirinya. Seperti juga yang kayaknya ada di sini. Jadi teman-temannya menemani dia dan kemudian dia berkata begini, kalian udah tahu ya adat istiadat kita, bahwa kalau lamaran diterima, kudanya ditinggal. Jadi nanti kalian liatin ya, kalian kan gak boleh menemani. Kalau aku keluar gak bawa kuda, selamat tinggal masa-masa penuh kesepian dan penderitaan. Bye bro, bye sis. Tapi kalau aku pulang dan kuda itu masih bersama dengan aku, ya kita kembali hangout bersama ya. Bersatu dalam derita dan sepi. Barangkali harus install aplikasi mencari jodoh. Pada hari hanya teman-temannya menemani dia sampai di batas desa tertentu. Dan dia masuk ke sebuah rumah membawa kudanya. Rekan-rekannya menanti dari jauh, 5-10 menit berlalu belum ada tanda-tanda. 20 menit sang pemuda keluar sendirian. Itu berarti apa Bapak Ibu? Lamaran diterima. Tetapi mereka mengamati, mereka melihat dari jauh. Walaupun gak bawa kuda, tapi wajah pemuda itu terlihat sedih. Karena itu ketika tiba di batas desa, rekan-rekannya segera datang dan bertanya, lamaran diterima kan? Kuda udah gak ada kok, udah kamu tinggalin kok. Kenapa wajahmu terlihat sedih? Lalu sang pemuda itu menjawab, kuda diterima, hadiah diterima, terus lamarannya ditolak. Coba ya pikir sebentar ya. Tadi kayak ibadah satu saya tanya ini. Kalau ada satu kata yang mencerminkan perilaku orang pemudi itu yang menerima hadiah, yang menerima pemberiannya tetapi menolak pemberinya, itu namanya apa Bapak Ibu? Ini udah kayak cerdas cermat nih, regu A, regu B, regu C, regu D, dan eksekutif di atas. Kayak ngeliat Tuhan gitu di atas tuh. Nah saya mau nanya tuh sama yang di atas tuh. Kalau ada satu kata yang mencerminkan perilaku ini, kata itu apa? Jangan bicara pakai bahasa hati, saya pria gak peka. Jadi udah ngomong aja belum tentu saya ngerti kok. Apa Bapak Ibu? Waktu saya cerita ke anak sekolah minggu saya di gereja saya, mereka memberi satu kata ini. Matre Pak, materialistis. Anda setuju? Jadi kalau, sebentar ya, Anda setuju? Setuju. Yang menjawab pria, mereka penuh luka. Yang perempuan nyaris gak ada yang menjawab. Sekarang saya tanya sekali lagi, Anda setuju? Mayoritas masih pria. Ya, Anda dan saya setuju bahwa kalau ada perilaku seperti ini yang menerima pemberiannya, hadiahnya tetapi menolak pemberinya, maka Anda akan mengatakan itu matre, itu materialistis. Dan itu bukan sikap yang baik kan? Tapi coba yuk selangkah lebih maju.
Kalau ada orang Kristen mau menerima segala yang baik dari Allah, mau menerima berkat-berkatnya, berkat rohani dan juga berkat jasmani, tetapi menolak kehadiran sang pemberi sabda, menolak keinginan sang pemberi berkat, menolak keinginan Dia yang memberikan segala sesuatunya pada kita. Orang Kristen yang cuman mau berkat tapi menolak kehadiran sang pemberi berkat. Kalau ada satu kata yang menggambarkan itu, maka kata itu adalah, wah jemaat di jam ini lebih tega, matre. Yang pagi lebih sopan, gak ada yang menjawab. Ya, Anda dan saya hadir di tengah kekristenan yang kalau pakai kata yang keras itu, barangkali kita boleh menyebutnya kekristenan yang materialistis. Yang diajar untuk meminta, yang diajar untuk meminta, yang diajar bahkan untuk memberi dengan harapan mendapatkan lebih banyak lagi. Tapi seringkali tidak mau taat ketika sang pemberi berkat itu meminta sesuatu. Oleh karena itu saudara-saudara, percakapan tentang pengabdian menjadi tidak mudah. Karena Anda dan saya barangkali sudah terbiasa, sudah terlatih, sudah terdidik menjadi orang Kristen yang hanya meminta, menuntut. Bahkan kalau memberi sesuatu pun dengan harapan meminta lebih banyak lagi. Pengabdian kan bukan bicara tentang apa dan apa yang Anda dan saya akan dapatkan. Pengabdian kan berbicara tentang apa yang harus kita berikan ketika Dia sang sumber berkat itu memintanya kepada kita. Dan hari ini kita akan bercakap dua hal saudara-saudara tentang pengabdian. Yuk kita lihat poin yang pertama. Kecepatan kayaknya. Oke, mari kita baca bersama-sama ayatnya saja. 1, 2, 3. Yang pertama saudara-saudara, pengabdian itu tidak dimulai dari posisi, dari jabatan. Dia tidak mulai dari situ. Dia mulai dari kerelaan hati. Saudara-saudara, di ayat ini Rasul Paulus berbicara tentang rekan sepelayanannya. Dia tidak famous, dia tidak viral. Pernahkah Anda punya teman yang namanya Epafroditus? Saya 20 tahun jadi gembala jemaat, enggak ada tuh. Jemaat saya melahirkan dan memberi nama anaknya Epafroditus, enggak ada. Susah Pak, belibet. Tetapi nama Petrus, nama Paulus, nama Timotius, banyak banget. Saya mengenal banyak hamba Tuhan namanya Yohanes ada. Yang kelihatan lebih tua dari umurnya. Ada tuh, banyak. Tetapi pernahkah Anda di gereja ini punya pengerja atau pendeta namanya Epafroditus? Saya enggak punya tuh pendeta, teman pendeta namanya Epafroditus. Enggak keren. Enggak famous. Enggak viral. Enggak ada yang tahu siapa dia. Dan bahkan di dalam gereja mula-mula dia juga bukan rasul. Bukan satu dari 12 rasul yang mengikut Yesus. Bukan. Dia juga bukan penilik jemaat, gembala jemaat seperti Timotius atau Titus. Bukan. Dulu gak terkenal, sekarang apalagi. Dulu gak viral, apalagi sekarang.
Tetapi firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang yang bernama Epafroditus, susah banget kan nyebutnya. Ini pernah dikirim jemaat kepada Rasul Paulus untuk menolong pelayanan Rasul Paulus. Kini dikirim balik. Jadi ini adalah hamba yang melayani walau tidak kenal posisi, walau tidak kenal kedudukan, tetapi dia punya hati yang rela. Begitu intensnya pelayanannya sampai Rasul Paulus mengatakan begini tentang Epafroditus ini. Dia adalah saudaraku. Bahasa anak zaman sekarang, bestie. Sahabat. Orang Jawa Timur bilang, koncoplek pak. Deket banget satu geng. Kalau zaman sekarang tuh pasti kalau datang ibadah pakai baju yang senada. Dekat. Dan bukan hanya saudara yang berarti dekat, tetapi juga teman sekerja. Berarti dia melayani walaupun tidak terkenal, walaupun tidak famous, walaupun tidak punya jabatan. Serta teman seperjuanganku. Berarti ini juga menemani Rasul Paulus juga dalam kondisi yang sulit. Tapi dia nggak punya posisi. Tapi dia tidak punya kedudukan. Tetapi itu enggak masalah. Sebab pengabdian itu kepada Tuhan tentu melalui gerejanya. Dia tidak dimulai dari posisi. Dia tidak mulai dengan job description. Dia mulai dengan hati yang rela ingin memberi kepada Tuhan melalui konteks jemaat yang ia layani pada waktu itu. Jadi pengabdian saudara-saudara tidak pernah mulai dari sebuah posisi. Pengabdian tidak pernah mulai dari sebuah prestasi. Pengabdian tidak pernah mulai dari sebuah job description. Pengabdian mulai dari hati yang rela. Dan hati rela itu sadar siapa Tuhan, siapa diri, dan saya tergerak ingin berbagi melalui konteks di mana saya ada. Suatu kali saudara-saudara saya melayani di sebuah gereja. Pada waktu jeda ibadah saya tidak diajak ke kafe mereka. Beda sama tadi. Saya diajak ke kafe dengan menu yang keren-keren. Dan sudah semangat saya pesan V60 ya. Ada di menu itu. Dijawab, nggak bisa pak. Ya udah kopi tubruk dah. Tapi tempat Anda keren. Nah karena nggak ada kafe saudara-saudara, maka saya duduk di bangku jemaat tuh paling belakang. Saya amati jemaat yang hadir. Selain saya berdoa, saya lihat lagi, saya doa lagi. Dan kemudian ketika saya membuka mata, saya kaget. Saya melihat seorang om-om usianya menurut saya setidaknya 70 tahun. Mohon maaf jalan dengan satu kaki yang agak diseret. Dan di tangannya ada 4 atau 5 buku nyanyian semacam KPPK yang Anda kenal, edisi lama ya yang tipis ya. Bukan edisi baru yang lama itu. Semacam itu dan kemudian dia menaruh 4-5 buku itu di ujung kursi. Terus dia maju ke depan, kadang ke belakang, mengambil buku itu dengan gerakan yang pelan, terseret, menaruhnya di situ. Saya ngelihat situasi itu saya nggak tega. Saya lihat nggak ada koster, WL belum muncul, pendeta barangkali sedang menghadap Tuhan. Oh ada orang, saya mau bantuin. Nah ketika saya mau berdiri untuk bantuin itu, pundak saya ditepuk oleh asisten pendeta. Kenapa Pak WP? Bapak duduk aja. Nggak tega lihat Bapak itu. Kalian kok juga diem aja sih? Kita ke ruang
sound yuk Pak, saya jelasin, kata asisten pendeta itu. Beliau yang Bapak lihat itu salah satu pendiri gereja kami. Ketua majelis untuk periode yang cukup lama. Tapi suatu kali beliau kena sakit stroke, tidak bisa berpikir lama, tidak nyaman duduk. Dan di acara pamitan dia berkata kepada kami, dia tidak bisa melayani sebagai penatua majelis jemaat, tapi dia minta izin untuk tetap melayani Tuhan dengan mempersiapkan buku nyanyian di jeda ibadah 1 dan 2. Dan Pak WP jangan heran ya, bentar lagi dia dijemput pulang. Kita lihat ke depan yuk. Kami berjalan keluar. Beberapa saat kemudian satu Alphard berhenti. 2 orang pria berbaju hitam, berbadan tegap turun. Dan asisten pendeta itu berkata, mereka akan menjemput Bapak yang tadi Bapak lihat sedang menata buku nyanyian. Asisten pendeta itu berbisik kepada saya, Bapak enggak punya Alphard kan? Saya terdiam. Nih orang pasti punya duit. Nih orang pasti pekerjaannya luar biasa. Dia bisa membayar bahkan 100.000 orang untuk mengerjakan apa yang tadi dia bisa kerjakan. Kan? Tapi asisten pendeta itu berkata, dia pernah berkata, Pak izinkan saya yang sekarang gak punya jabatan, gak punya posisi karena keterbatasan saya. Tetap melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan tangan kaki saya. Pengabdian gak pernah mulai dari posisi. Bahkan dia gak pernah berpikir tentang mencari posisi. Pengabdian selalu berbicara tentang apa yang masih bisa saya lakukan untuk Tuhan. Di tengah begitu banyak yang Tuhan bisa dan telah lakukan untuk hidup saya. Mungkin orang akan melihat dan meremehkan, oh cuma nata buku kok. Tetapi bagi orang ini itu adalah konkret persembahan hidupnya. Dia bisa memberi uang. Dia bisa menyuruh bawahannya untuk mengerjakan kerjaan itu dengan lebih cepat dan mungkin lebih rapi. Tetapi hati yang melekat pada Tuhan itu enggak pernah bisa berdiam diri, enggak pernah merasa cukup kalau hanya memberi materi. Kalau bisa waktu, tenaga, pikiran, apapun yang bisa saya berikan kepada Tuhan melalui konteks jemaat setempat, ya saya lakukan. Walaupun gak ada lampu sorot yang bikin anget kayak gini. Walaupun gak ada itu kemudian orang yang akan mengenali dan memberikan apresiasi. Walaupun gak ada orang yang akan ngerasa itu pelayanan yang luar biasa. Kalau hati udah ngelekat sama Tuhan, penuh ucapan syukur, maka apapun saya beri sama Tuhan. Saudara, kita butuh lebih banyak orang kayak gini ya. Kalau di gereja saya tuh, saya nanya ke jemaat dalam rapat pengerja, rapat dengan jemaat. Apa yang harus diperbaiki dari gereja kita? Usulkan, saya baca usulannya banyak banget. Tapi kalau pertanyaannya diubah, siapa yang mau mengerjakan ini? Sepi kayak saat teduh. Lalu ada satu orang yang berdiri dan berkata, ini aku Tuhan, utus dia. Jangan aku. Itu di gereja saya, kalau di sini kan tidak ada. Gak ada bedanya. Ini rumah Anda. Baik atau buruk,
Ini tempat di mana Anda bertumbuh dan barangkali mengenal Tuhan. Dan sebagai rumah nggak ada gereja yang sempurna. Lebih mudah untuk pindah sana, pindah sini. Tetapi kalau itu mentalitas Anda, saya hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kalau nggak dapat di sini, di sana kasih kok. Lebih bagus, lebih adem. Maka Anda tahu kan satu kata yang tepat untuk mentalitas kayak begini? Tuhan itu udah memberi banyak sama kita. Yuk mengabdi. Kepada Tuhan pasti. Tetapi secara konkret kan kita ada di dalam konteks jemaat ini. Jangan tanya tentang posisi. Jangan tanya tentang lampu sorot. Karena pengabdian itu tidak mulai dari sesuatu yang kelihatan. Dia mulai dari kerelaan hati. Suatu kali saya diberi kesempatan Tuhan untuk pergi ke Korea, saudara-saudara. Korea Selatan, bukan Korea Utara. Nah, ketika saya masuk di sebuah gereja yang sangat besar di Korea, kami ketemu penatuanya. Lalu kami diberitahu bahwa salah satu tugas pertama jadi penatua gereja adalah membersihkan toilet gereja. Wah, langsung orang Indonesia yang kumpul bilang, "Pak, kalau itu dilakukan di Indonesia, gak ada yang mau jadi penatua, Pak." Dan kami tanya, kenapa kalian sekejam itu? Kan bisa bayar orang. Terus terdengar kalimat ini. Anda gak bisa melayani kalau tidak mulai dari kerendahan hati. Sopir yang bawa Anda tadi siapa namanya, Pak Pendeta? Nggak ngerti Pak, namanya nama Korea susah. Nomor berapa busnya? Nomor sekian. Terus dia cek. Bapak pengen tahu siapa dia? Supir bus? Enggak, kalau enggak hari Minggu dia siapa? Dipencet-pencet keluar, tek CV-nya. Nggak ngerti karena bahasa Korea. Cuman bengongan, wah gitu. Ngerti? Enggak. Terus diterjemahkan oleh translator kami. Dia memimpin sebuah perusahaan besar. Dia cuma punya waktu melayani 4 jam di hari Minggu. Itu komitmennya dia. Dan kebetulan dia bisa bawa bus. Maka dia yang melayani kami. Setelah kami tahu itu, maka kas orang Indonesia, kita nggak usah kasih tips ya. Kas Indonesia banget tuh. Karena dia tadi melayani kita dengan sangat bagus, menolong kita, ternyata dia lebih kaya dari kita. Terus yang sebelah bilang gini, gak usah kasih tips, kita minta uang saku sama dia. Saya nggak heran kalau semuanya mulai dari bawah gitu, kerendahan hatinya tuh kentara banget. Di luar ada yang pakai tulisan, petunjuk ke arah gereja, ada yang atur lalu lintas, semuanya sukarelawan. Dan saya nggak heran mereka dibentuk dari awal. Nggak ada spotlight, nggak ada apresiasi, nggak ada ucapan terima kasih. Karena memang melayani mulai di ruang yang sunyi. Mulai dari kerelaan hati. Nggak soal posisi, nggak soal kedudukan. Yang kedua. Baca ayatnya bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananku kepada. Yang kedua saudara-saudara, pengabdian itu tidak berhenti pada niat baik. Mohon maaf, kurang kata tidak.
tetapi terbukti dalam pengorbanan. Dan ketika menjelaskan tentang siapa itu Epafroditus, Rasul Paulus menggunakan gambaran sebab oleh karena pekerjaan Kristus, pekerjaan pelayanan, pekerjaan bagi Kristus, ia nyaris mati. Bukan lagi berkorban pikiran, tenaga, waktu, tetapi nyaris mati nyawanya dan ia mempertaruhkan jiwanya. Pengorbanan yang paling luar biasa. Mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Untuk membantu pelayanan pekerjaan Kristus, untuk membantu Rasul Paulus, Epafroditus ini mempertaruhkan nyawanya. Saya tahu saudara-saudara kalau sudah bicara pengorbanan, bukan hal yang gampang kan? Bukan hal yang mudah kan? Di tengah mentalitas untuk mencari, mendapatkan, memuaskan diri. Oh itu enggak gampang. Tetapi begitulah pengabdian. Dia tidak berhenti pada niat baik, tetapi terbukti dalam pengorbanan. Beberapa dari Anda mungkin tahu saudara-saudara ya, saya ada akun Instagram. Dan kadang-kadang di akun Instagram itu saya menerima DM dari berbagai macam orang, segala abad dan tempat, berbagai macam gereja tuh DM saya. Kadang saya nggak sempat buka, kadang saya gabut baca. Pak WP kenapa ya sejak hidup ikut Tuhan, hidup saya masih makin susah. Bahkan saya sudah pelayanan sama Tuhan, saya susah. Bisnis saya menurun, anak saya sakit, istri nggak bisa nambah. Enggak ya. Kenapa ya sejak saya ikut pelayanan sama Tuhan kok saya susah? Bisa nggak saya curhat sama Pak WP? Dan biasanya saya jawab begini, curhat dong sama gembalamu. Saya dijawab, udah Pak. Dijawab gembala saya, makanya iman harus lebih kuat, pemberi harus lebih banyak. Tambah pusing saya Pak, bisnis turun disuruh memberi lebih banyak. Sama Pak WP deh, kapan? Saya bilang saya itu tinggal di timur, Anda kan ngomong Anda tinggal di barat. Sampai ada lagunya sejauh timur dari barat. Jauh bener kan? Kapanpun deh Pak WP sempat. Jadi suatu kali saya ada urusan di barat saudara. Dan dia muncul. Kami duduk tuh di sebuah kafe di barat. Duduk terus dia bilang gini. Izinkan saya curhat ya Pak, saya nggak kuat. Saya ini melayani Tuhan. Saya ini ngikut Yesus. Bisnis tambah turun Pak. Anak saya sakit. Istri saya ada masalah dengan keluarganya. Kok susah banget sih Pak ngikut Tuhan? Kurangnya saya apa? Apa Pak? Jawab Pak, jangan cuma diem Pak. Saudara saya itu belum kenal dia loh. Baru ngobrol 5 menit. Udah ditanyain pertanyaan yang susah. Sekarang Anda tahu kan kenapa pendeta lebih tua dari umurnya kelihatannya? Pendeta Yohanes tuh masih 30-an. Kelihatan kayak 50-an. Nah saya nggak tahu mesti jawab apa saudara. Terus dia kemudian membombardir saya dengan pertanyaan yang makin sulit. Jadi di mana Tuhan Pak? Kenapa sewaktu saya ikut Tuhan malah susah? Mengapa saya taat pada firman malah banyak banget. Terus kemudian dia menarik nafas. Tapi saya lega ya ngomong sama Pak WP. Pusingnya hilang. Saya bilang gak hilang Pak. Pindah.
apa nggak lihat wajah saya? Kadang kita nanya gitu ya saudara-saudara ya. Karena sebenarnya tanpa sadar bahwa meskipun kita ini orang Kristen, dididik dalam firman, tetapi kita ini ada di dalam zaman yang menyebabkan tanpa sadar mentalitas sebagai consumer, mentalitas yang Anda sebut tadi, orang yang mohon maaf matre, itu perlahan menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan, mengapa saya nggak menerima ini? Mengapa saya nggak menerima itu? Saya sudah ikut kamu, saya dapat apa? Kalau saya nggak ikut kamu, nggak dapat apa-apa, kerjasama berakhir. Kita mikirnya kayak bisnis gitu loh saudara. Padahal kan Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar dalam hidup kita melalui pengorbanan Kristus. Padahal Kristus juga sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Ini salib Kristus tidak terbuat dari berlian. Ini dari kayu yang kasar, melambangkan penderitaan dan kematian terhadap diri sendiri untuk hidup bagi Tuhan. Makanya sebenarnya penderitaan, pergumulan, itu sesuatu yang by default itu udah menyertai hidup orang Kristen. Terimalah itu. Terimalah kenyataan itu. Yesus pernah berkata, kalau dunia ini membenci engkau, ingat dia terlebih dahulu membenci aku. Dan barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Menerima konsekuensi dari perjalanannya mengikut Kristus. Makanya Dietrich Bonhoeffer, seorang tokoh Kristen pernah berkata, ketika Kristus memanggil seseorang untuk mengikutinya, dia memanggil orang itu untuk mati. Bisa harafiah, bisa mati terhadap keinginan diri karena pengen mengabdi pada Sang Ilahi itu. Saudara, pengabdian itu akan selalu diuji. Penderitaan, pergumulan, dia menguji sekaligus memurnikan. Dia menguji sekaligus ingin menunjukkan bukti bahwa benar enggak niatmu ini untuk mengabdi pada Kristus. Atau jangan-jangan pengabdian menjadi sarana seperti investasi. Saya sudah memberi Tuhan, kapan kembali berlipat kali ganda. Saya sudah melayani Tuhan, kapan dapat berkat yang luar biasa. Sikap tidak tahu diri yang melihat relasi dengan Tuhan sebagai sarana investasi. Tuhan udah melakukan banyak. Kita hanya diminta untuk memikul salib kita, berjalan mengikuti Dia. Sepasang suami istri memutuskan untuk melayani di salah satu tempat di pelosok negeri ini. Bersama dengan anaknya yang masih balita. Setahun pertama anaknya mengalami penyakit yang serius dan akut, cepat drop. Karena dia di daerah tidak ada pertolongan medis yang cukup. Meninggal. Mereka untuk sementara mengungsi untuk menenangkan diri beberapa bulan setelah peristiwa itu terjadi. Dan saya ada kesempatan untuk ngobrol. Dan pertanyaan pertama saya adalah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Pahit, berat Pak WP. Mempersembahkan hidup kepada Tuhan, ujungnya malah penderitaan. Kami marah kepada Tuhan, kami kecewa.
kenapa pengabdian ini mesti kami bayar dengan harga yang mahal, anak kami satu-satunya. Seiring waktu, ada satu hal yang mulai tercelikan di benak kami. Ketika melihat salib, ketika mengingat firman Tuhan yang sangat populer itu, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya. Kami tahu kami bukan satu-satunya yang berkorban. Bapa memberikan anaknya, Yesus Kristus berkorban untuk kita. Dalam pasang surut perasaan dan pemikiran kami arahkan pandangan pada salib itu. Pengabdian akan selalu diuji oleh penderitaan. Akan selalu diuji oleh pengorbanan. Tuhan bukannya tidak tahu hasil dari ujian itu. Tuhan sudah tahu. Dia Maha tahu kok. Tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan, pengorbanan itu sebagai sebuah sarana yang membentuk karakter kita, menguatkan tekad kita untuk mengikut Dia. Saudara-saudara, orang Kristen zaman sekarang kalau ingat reformasi selalu ingat gegap gempitanya. Betapa Martin Luther dengan gagah berani memakukan tesis itu. Memulai sebuah revitalisasi kehidupan bergereja yang kembali kepada firman. Orang Kristen senang dengan itu. Tetapi banyak orang Kristen gak tahu bahwa 4 tahun setelah ia memakukan tesis-tesis itu, dia diancam hukuman mati. Dia dihalalkan darahnya. Siapapun yang akan membunuh dia tidak akan dikenakan pidana. Dan Luther harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Harus pakai nama samaran, dilindungi oleh kuasa politik tertentu. Niat yang baik. Dan bahkan ketika kita merasa disertai Tuhan untuk melakukan itu, akan dimurnikan, akan diuji dengan penderitaan, dengan pengorbanan. Dan disinilah kita berada sekarang, saudara-saudara, 500 tahun lebih setelah reformasi. 500 tahun lebih setelah kita bisa mendapatkan akses untuk membaca firman dalam bahasa kita, hidup dalam bergereja seperti sekarang ini. Tetapi pertanyaannya adalah, orang Kristen macam apa diri kita? Yang selalu meminta berkat, tapi tidak mau kehendaknya, tidak mau pribadinya. Dan Anda dan kita sudah memberi nama orang Kristen ini, apa namanya? Atau kita mau kembali kepada hakikat panggilan kita. Menjadi murid yang melayani tanpa posisi. Semua mulai dari hati. Menjadi murid yang sadar bahwa pengabdianku untuk Tuhan akan diuji oleh penderitaan dan kesusahan. Dan masihkah kita bisa berkata seperti Luther, di sini aku berdiri dan aku tidak bisa kemana-mana. Alias di hadapan Tuhan aku sadar aku seorang murid dan aku mesti melayani. Mulai dari hati tanpa memperhitungkan posisi. Dan setiap pelayanan dan pengabdianku akan diuji.
Apa yang Bapak Ibu inginkan setelah Bapak Ibu kehilangan anak Bapak Ibu? Pertanyaan saya kepada sepasang misionaris yang tadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Ya pengen punya anak Pak UYP, syukur-syukur kembar, sekali proses, sekali susah dapat 2, buy one get another one. Bagus ya. Ada yang lain? Sang istri terdiam dan sang suami menjawab, 1 Pak WP. Supaya ketika saatnya tiba, kami berjumpa dengan anak kami. Kami mendengar suara yang berkata, marilah masuk hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang kami pengen dengar. Itu yang saya juga pengen dengar. Dan semoga itu yang juga Bapak Ibu pengen dengar. Bahwa Dia sang pencipta, penebus, penyerta kehidupan. Berkata, marilah hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami sadar Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Menderita, mati di atas kayu salib. Memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan ampuni kami, seringkali kami kurang tahu diri. Masih meminta, mengancam ini dan itu. Kalau tidak terjadi, kami akan meninggalkan Engkau. Kami akan lari daripada-Mu. Ampunilah kami. Kini kami mengerti di hadapan-Mu ya Kristus yang telah memberi segala sesuatu kepada kami. Bahwa pengabdian tidak mulai dari posisi tetapi dari kerelaan hati. Dan siapkan kami ketika pengabdian kami akan diuji untuk membentuk karakter kami. Roh Kudus mampukanlah setiap kami.